Oke, klasifikasi teks dengan algoritma K-nearest-Next-Board. Algoritma K-nearest-Next-Board atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu objek atau data berdasarkan data pembelajaran, atau sering kita sebut sebagai data latih atau data training, yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbor. Nah, algoritma ini termasuk algoritma supervised learning, yaitu membutuhkan data training atau data latih yang memerlukan target atau label. Jadi nanti di data training atau data latihnya itu harus ada target atau labelnya. Nilai K ini merupakan banyaknya objek atau data atau nearest neighbor atau tetangga yang mirip. Sebagai contoh, di sini ada titik berwarna kuning atau orange ya ini. Nah, titik kuning ini di antara titik yang berwarna hijau dan berwarna biru. Yang berwarna hijau itu kita sebut sebagai kategori A, yang berwarna biru itu kita sebut sebagai kategori B. Nah, titik ini ingin kita masukkan, dia itu termasuk dalam kategori A atau kategori B, kategori yang berwarna hijau atau kategori yang berwarna biru. Nah, ini bisa diselesaikan menggunakan algoritma KNN. Nah, contoh ya, misalkan diberikan suatu data testingnya itu macam-macam, bisa berupa dokumen, termasuk dokumen tweet ya. Kita ingin menentukan data testingnya itu adalah bulatan yang berwarna merah ini. Ini data testingnya itu adalah bulatan yang berwarna merah ini. Sedangkan data latih kita itu adalah tanda plus dan tanda minusnya. Tanda plus yang berwarna merah dan tanda minus yang berwarna biru. Dokumen tadi kita simbolkan dengan tanda bulat ini, dokumen tweetnya. Nah, kita ingin menentukan apakah tweet itu termasuk golongan yang positif atau golongan yang negatif. Jadi, tweet ini nanti, dokumen ini yang berwarna merah bulat ini, termasuk dia yang positif atau yang negatif. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat tetangga terdekatnya. Atau di dalam KNN itu adalah nearest neighbor-nya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah dapatkan ya nanti jumlah tetangga terdekat sebanyak K, kita lakukan voting. Voting terbanyak. Nanti yang menang siapa? Tanda merah ini dia masuk ke dalam klasifikasi dari yang menang tadi. Jadi misalkan tanda merah ini kita ambil K-nya itu sama dengan 3, tiga tetangga terdekat itu siapa saja, yaitu yang positif, positif, positif ini. Nah, kalau seperti ini dilakukan voting atau dilakukan pemilihan suara, maka tanda merah bulat ini dia termasuk dalam kategori positif. Kalau K-nya 4, misalkan ya K-nya 4, ya yang terambil yang positif ini lagi, itu kan positif lagi. Kalau K-nya 5, bisa jadi yang terambil adalah yang negatif yang paling atas kiri ini. Tapi tetap saja ketika dilakukan voting, yang menang adalah yang positif karena jumlah yang positif itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu cara menentukan dokumen merah ini, objek merah ini, itu termasuk mana, positif atau negatif. Apa sih pengaruh K itu terhadap kinerja dari KNN ini? Nah, misalkan ya, tadi kita punya objek X ini, objek X ini dikelilingi oleh data latih. Data latihnya ada yang positif berwarna merah dan negatif yang berwarna biru. Nah, kita ingin tahu apakah X itu nanti masuk ke dalam positif atau negatif. Di KNN tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, itu tergantung dari K-nya. Ya kan, salah satunya itu faktornya adalah K-nya. Misalkan kita tentukan K-nya 1, berarti kita ambil satu tetangga terdekat. Satu tetangga terdekat, kita ukur. Kalau kita katakan dekat atau jauh, cara satu-satunya untuk mengetahui adalah dengan cara diukur. Kita cari jaraknya antara X ini dengan semua data latih atau semua objek yang ada di dalam kotak. Misalkan X dengan min yang paling dekat ini
X dengan plus yang paling dekat. Nah, itu nanti diukur semua jaraknya satu-satu. Kalau tetangganya 10, ya kita ukur dengan 10-10-nya. Kalau tetangganya 100, ya kita ukur jaraknya ke 100 semuanya itu. Ternyata yang paling dekat, kalau kita ambil satu tetangga yang paling dekat, adalah yang min, ya, yang min yang biru ini. Maka X ini nanti otomatis akan menjadi atau akan condong ke negatif. Nah, gimana kalau dua tetangga terdekat? Kalau dua tetangga terdekat, kita ukur jaraknya ya, semuanya tadi, kita dapatkan ternyata yang paling dekat itu adalah yang negatif atau yang positif. Nah, ini agak sedikit membingungkan karena negatif dengan positif ya. Jadi bisa negatif, bisa positif kalau dilakukan voting. Nah, bagaimana jika tiga tetangga terdekat? Nah, dapatkan seperti ini ya. Negatifnya satu, positifnya dua. Kalau kita lakukan voting, maka yang menang itu adalah yang positif. Nah, ini adalah pengaruh dari nilai K itu. Jadi kalau misalkan kita ambil satu tetangga terdekat, X tadi bisa jadi negatif. Kalau kita ambil tiga tetangga terdekat, X tadi bisa jadi positif. X itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau di teks ya mungkin sebuah dokumen gitu kan, atau sebuah tweet. Jadi X itu bisa bermacam-macam. Saya katakan tadi, untuk mengetahui jaraknya itu, dekat jauhnya itu, maka satu-satunya cara adalah diukur. Nah, algoritma untuk pengukuran, kita sudah belajar di teori pengukuran jarak atau vector space model itu ada macam-macam ya. Ada Euclidean distance, ada Manhattan, kemudian ada Minkowski. Itu bisa digunakan untuk mengukur jaraknya. Teman-teman bisa menggunakan Euclidean distance, bisa menggunakan Manhattan, bisa menggunakan Minkowski. Nah, atau dengan cara mengukur similaritas. Kita sudah belajar algoritma Cosin. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah algoritma Cosin. Nah, kalau di dokumen, jadi misalkan di sini ada dokumen, ada query. Nah, kita ingin mengukur berapa sih kedekatan antara dokumen dan query, maka kita bisa menggunakan atau membentuk sudut kosinus. Rumusnya adalah vektor D dikalikan dengan vektor Q dibagi dengan besar vektor D dikalikan dengan besar vektor Q. D dan Q tadi kalau di dalam teks adalah bisa dokumen dan query. Besarnya, besarnya kemiripan itu tergantung dengan sudut yang dibentuk dari kosinus tadi. Kita tahu bahwa kalau kosinus itu semakin dekat, kalau ini dokumen dan query-nya itu dikatakan semakin mirip, kan harusnya sudutnya itu semakin dekat ya, semakin kecil berarti. Nah, itu dikatakan mirip kalau sudutnya semakin kecil. Ya, padahal di kosin itu kalau sudut semakin kecil, berarti nilainya itu semakin besar. Jadi kalau sudutnya itu misalkan 0, berarti dia nilainya adalah 1. Kita ingat bahwa cos 0 adalah 1. Tapi kalau sudutnya semakin besar, semakin menjauh, berarti dia semakin tidak mirip. Itu berarti dia nilainya semakin mendekati 0. Gitu. Itu ya kalau kosin. Berarti kalau kosin itu semakin mirip dokumennya, sudutnya semakin kecil. Nah, semakin kecil, semakin mendekati cos 0. Berarti semakin mendekati 1. Nah, semakin besar sudutnya, itu semakin tidak mirip. Misalkan semakin mendekati cos 90, yang nilainya itu adalah 0. Nah, bagaimana alur algoritma KNN? Yang pertama, kita tentukan dulu parameter K-nya. Kita tentukan parameter K-nya atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua adalah menghitung jaraknya. Menghitung jarak bisa menggunakan Euclidean distance, Manhattan distance, atau misalkan tadi menggunakan cosin similarity. Selanjutnya, mengurutkan data hasil nomor 2 itu secara ascending. Dari jarak yang paling kecil ke jarak yang paling besar. Itu kalau menggunakan
Euclidean distance atau Manhattan distance. Itu berarti jaraknya yang kecil ke jarak yang besar. Tapi kalau menggunakan kosin, kita hitung kemiripan yang paling besar. Kalau menggunakan similaritas, kan kalau semakin mirip, itu nilainya semakin besar. Kalau di sini saya tulis jarak terkecil ke jarak yang terbesar, itu berarti menggunakan jarak. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau menggunakan rumus jarak, misalkan Euclidean distance, Manhattan distance, itu dia diurutkan dari jarak terkecil ke jarak yang terbesar. Tapi kalau menggunakan similaritas, misalkan menggunakan kosin atau menggunakan jakar, itu diurutkan berdasarkan nilai similaritas yang paling besar. Kemudian kita klasifikasikan itu berdasarkan nilai K. Kita ambil sejumlah K itu. Selanjutnya, kita tentukan kategori nearest neighbor-nya. Mana yang paling mayoritas. Atau kita lakukan voting dengan menggunakan probabilitas. Nah, contoh ini adalah animasi dari algoritma KNN. Misalkan di sini ada dokumen. Dokumennya berwarna hitam ini ya. Dia ingin tahu apakah dia itu berwarna hijau atau berwarna merah. Maka kita bisa hitung jaraknya semuanya. Nah, di sini kita ambil K-nya sama dengan 5. Kalau kita ambil K sama dengan 5, ternyata banyak yang warnanya hijau. Itu, maka yang hitam ini masuk ke dalam warna hijau. Nah, seperti ini dia jadi warna hijau. Ini contoh studi kasus klasifikasi dokumen dengan menggunakan KNN. Misalkan kita punya 4 dokumen. Dokumennya saya beri nama D1, D2, D3, dan D4. Nah, kemudian dokumen D1, D2, D3, D4 tersebut saya berikan label. Kita berikan kelas gitu. Ingat bahwa algoritma KNN itu adalah algoritma klasifikasi, supervised learning, jadi harus ada labelnya atau harus ada kelasnya. Nah, cara memberikan labelnya itu ya dengan cara manual atau labeling secara manual. Itu misalkan kita baca ya untuk dokumen pertama, Partai Golkar dan Demokrat pada pertandingan dalam kampanye 2009, misalkan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa dokumen ini termasuk pada kelas politik atau masuk ke klasifikasi dokumen politik. Ini kita kasihkan labelnya. Kemudian dokumen 2 kita baca pertandingan pertama antara Persema dan Persebaya diadakan di Malang. Nah, dengan membaca ini kita tahu dokumen kedua itu adalah dokumen masuk dalam kelas olahraga. Dokumen ketiga itu masuk ke dalam kelas olahraga. Dokumen keempat itu masuk ke dalam kelas politik. Nah, ini kita labeli. Cara pelabelannya secara manual. Nah, kita punya nih dokumennya, ada dokumen D5 sebagai data testing ya, sebagai dokumen testing. Bunyinya adalah pertandingan sepak bola Persebaya pada masa kampanye pemilu 2009 akan ditunda. Kalau berdasarkan dokumen D1 sampai dengan D4, itu masuk ke dalam kelas mana? Kalau kita baca, mungkin juga agak sedikit bingung. Ini pertandingan sepak bola, berarti olahraga. Tetapi ada kampanye pemilunya juga, berarti dia masuknya ke politik. Sesungguhnya itu masuk ke kelas politik atau olahraga. Nah, kita akan gunakan KNN. Biarkan KNN yang akan memutuskan dia masuk ke kelas mana. Nah, langkah-langkahnya, pertama ya dokumen tadi ya harus dilakukan pre-processing dulu. Pre-processing langkahnya ada tokenisasi atau pemecahan dokumen menjadi kata-kata. Kemudian stop word removal, yaitu menghilangkan kata yang kurang penting. Misalkan kayak tanda baca, kata hubung, itu kan kurang penting ya. Itu harus dihilangkan. Selanjutnya, yang sudah kita pelajari juga adalah stemming, yaitu mengembalikan kata ke kata dasarnya. Nah, ini langkah-langkah preprocessing. Oke, selanjutnya kita hitung TF-IDF-nya. TF-IDF dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 4 sebagai data training dan dokumen 5 sebagai data testing. Oke, di sini saya gunakan Excel untuk menghitung TF-IDF-nya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini adalah tadi
term yang sudah dilakukan pre-processing, sudah dilakukan tokenizing, sudah dilakukan stop work removal, sudah dilakukan steaming seperti ini. Kemudian kita hitung kemunculan kata-kata tersebut di setiap dokumen atau kita sebut sebagai term frekuensi. Misalkan kata partai itu muncul di dokumen mana saja. Kata partai itu muncul di dokumen satu dan dokumen 4. Nah, ini kita kasih angka satu, ini satu. Di dokumen satu muncul satu, di dokumen 4 muncul satu. Kemudian, kata Golkar misalkan, dia muncul di dokumen mana saja. Misalkan di dokumen satu dia muncul satu kali, ya kan? Di dokumen lain ternyata dia nggak muncul. Kata tanding, dia muncul di dokumen mana saja. Kata tanding itu muncul di dokumen satu, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 5. Dan seterusnya. Jadi, kita hitung kemunculan kata-kata tersebut di setiap dokumen. Selanjutnya, kita hitung DF-nya dari kemunculan kata tersebut. Nah, misalkan kata partai itu totalnya dia muncul 2 kali. Kata Golkar dia muncul 1 kali, ya kan? Kata Demokrat dia muncul 2 kali. Kata tanding dia muncul 4 kali. Dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau di Excel bisa menggunakan counta. Jadi dia akan menghitung yang ada dokumennya saja. Selanjutnya, kita hitung IDF-nya. IDF itu rumusnya adalah logaritma N dibagi dengan DF. N itu apa? N itu adalah jumlah dokumen. N itu jumlah dokumen. Berapa jumlah dokumennya? Jumlah dokumennya adalah 5. Berarti, misalkan kita hitung ya, nilai IDF untuk partai. Itu adalah, rumusnya adalah logaritma 5, jumlah dokumennya 5, dibagi dengan 2. Nilainya adalah 0,39794. Selanjutnya untuk Golkar itu kita hitung juga logaritma jumlah dokumennya berapa? 5 kan? 5 dibagi dengan 1 atau 0,69897. Untuk Demokrat juga sama. Logaritma 5 dibagi dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan nilai TF, kita juga sudah dapatkan nilai IDF. Maka nilai bobotnya atau TF kali IDF itu bisa kita cari. Tinggal kita kalikan saja. Misalkan, berapa sih nilai TF IDF untuk partai di dokumen pertama? Ya sudah, tinggal 1 dikalikan dengan 0,39794 ini. Kemudian partai di dokumen kedua kan karena 0 ya 0. Itu kan, nggak ada kan ini. Kemudian partai di dokumen keempat ya 0,3974 dikalikan dengan 1. Kemudian kalau Golkar gitu kan, Golkar di dokumen satu ya tinggal nilai satu ini, ya kan kemunculannya di dokumen satu cuma satu dikalikan dengan IDF-nya dan seterusnya. Nah, udah dapat ya ini ya nilai TF IDF-nya ini ya, ini adalah nilai TF IDF-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai kemiripannya, yaitu dokumen D1, D2, D3, D4 dengan D5. Kita akan menghitung kemiripan antara dokumen satu dengan dokumen 5, dokumen 2 dengan dokumen 5, dokumen 3 dengan dokumen 5, dokumen 4 dengan dokumen 5. Nah, di sini kita gunakan algoritma Cosin ya, Cosin similaritas, karena kita hitung kemiripannya. Teman-teman bisa menggunakan algoritma Cosin similaritas seperti ini. Nah, yang perlu diingat bahwa di sini D dan Q ya. Nah, D itu adalah dokumen satu sampai dengan 4 dan Q itu adalah dokumen ke-5. Karena kan yang ingin kita cari itu adalah dokumen 5 itu mirip dengan yang mana. Di sini kan rumusnya itu kita hitung nilai vektor D dikalikan dengan vektor Q ya kan. Rumusnya kan ini ya. Vektor D dikalikan vektor Q kemudian dijumlahkan. Ini kan berarti kita kalikan antara D5 dengan 4 dokumen tersebut, D1, D2, D3, D4, yang telah terklasifikasi. Hasil perkaliannya nanti, setiap dokumen D5 itu dijumlahkan seperti ini. Kita kembali ke Excel-nya. Nah, seperti ini.
kita kalikan dulu ini ya, D5 dengan setiap dokumen. Di sini kalau kita hitung similaritas antara D5 dan D1 ya kita kalikan D5, setiap anggota atau setiap elemen D5 itu dengan D1. Kalau kita mau mencari kemiripan antara D5 dengan D2, ya kita kalikan ini ya, D5 dengan D2. Dan seterusnya. Nah, setelah itu, kemudian untuk setiap ini ya, untuk setiap kemiripan dokumen ini dijumlahkan. Kita jumlahkan pakai sum, ini untuk D1, ini sum untuk D2, ini sum untuk D3, ini sum untuk D4. Nah, ini kita dapatkan D kali Q. Ya, D-nya itu dokumen 1, 2, 3, 4. Q-nya itu adalah D5 ini. Selanjutnya, kita menghitung D kuadrat dan Q kuadratnya atau besar vektor D dan besar vektor Q. Kalau pakai rumus ini ya, kalau pakai rumus kosinus, besar vektor D itu adalah setiap elemen D itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, selanjutnya diakar. Kalau Q, besar vektor Q itu adalah jumlah dari setiap elemen Q yang dikuadratkan, kemudian juga diakar. Sama, ya kan? Nah, tinggal kita cari saja. Kita kembali ke Excel-nya dulu. Nah, ini kan, tadi kita Q itu kita kuadratkan dulu. Ini satu-satu kita kuadratkan, hasilnya kemudian dijumlahkan. Kalau teman-teman ingin cepat, untuk mengkuadratkan dan menjumlahkan itu bisa pakai sum ASCII. Ini sum ASCII. Ini nanti otomatis akan mengkuadratkan dan menjumlahkan. Selanjutnya tinggal di akar atau di ASCII RT. Sama ya dengan dokumen kedua, itu pakai sum ASCII, itu otomatis akan mengkuadratkan kemudian menjumlahkan. Selanjutnya kita tinggal pakai ASCII RT untuk mengakar. Oke, kalau sudah hasilnya saya rekap. Tadi kan kalau kosin yang dibutuhkan adalah vektor D dikalikan Q, kemudian panjang atau besar vektor D dan besar vektor Q, gitu kan. Nah, untuk D kali Q, kita ambil dari yang sini. Ini kan tadi kan perkalian D dengan perkalian setiap dokumen dengan Q atau dengan D5, ya kan. Nah, kita ini ya, ini cuma nilainya saya bulatkan. Kemudian nilai besar vektor D itu kan yang ini sampai ini, D1 sampai dengan D4. Yang terakhir itu adalah besar vektor Q atau D5-nya itu kan yang ini. Dan itu adalah sama untuk semua dokumen. Nah, ini kan sama, ya kan? Sama untuk setiap dokumen. Jadi 1,087 ini sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke slide. Nah, seperti ini rekapnya. Ya kan, kosin itu kan tadi rumusnya adalah vektor D dikalikan vektor Q, kemudian besar vektor D dikalikan dengan besar vektor Q, gitu kan. D tadi adalah dokumen 1 sampai dengan 4, sedangkan Q itu adalah dokumen D5. Selanjutnya kita tinggal hitung saja ya. Misalkan untuk nilai kosinus antara D5 dengan D1. D5 dengan D1. Berarti D1-nya ini kan D kali Q-nya itu 0,2117. 0,2117. Dibagi dengan, tadi kan nilai D5-nya itu akan sama semua ya, atau besar vektor Q-nya itu akan sama semua, yaitu 1,087, ya kan, sama semua. Dikalikan besar vektor untuk D1 itu adalah 1,011. 1,011 ini. Nah, kalau dihitung nanti 0,1975. Nah, misalkan untuk D5 dengan D2, kita lihat yang D2 ini, yang di sini yang kita lihat ya kan. Maka D kali Q-nya 0,168. Kemudian besar vektor Q-nya atau D5-nya itu sama semua, 1,087. Nah, kemudian besar vektor D-nya itu adalah 1,278. Kalau dihitung nanti 0,1208. Hasilnya kita tabelkan seperti ini ya.
Jangan lupa dihitung semua, hasilnya kita tabelkan. Itu. Selanjutnya, kita dapatkan hasil similaritas. Diurutkan. Nah, karena similaritas, maka dari yang besar ke yang kecil, gitu kan. Karena nilainya similaritas, itu berarti dari yang besar ke yang kecil. Itu. Maka yang paling besar itu adalah D1, 0,1975. Kemudian diurutkan ke yang kecil. Jadi, untuk K sama dengan 3, kita dapatkan bahwa kelas politik itu diwakili oleh dua dokumen, yaitu D1 dan D4. Sedangkan kelas olahraga hanya diwakili oleh satu dokumen, yaitu D2. Kesimpulannya, kalau kita lakukan voting, nah, D5 itu terklasifikasi ke kelas politik. Karena jumlah dokumen politik itu lebih banyak daripada jumlah dokumen olahraga. Atau bisa disebut sebagai 2:1. Nah, apa sih kelebihan dari KNN? Pertama itu adalah mudah diterapkan, yaitu mengingat kesederhanaan dan akurasi algoritma. KNN merupakan salah satu pengklasifikasi pertama yang sebaiknya dipelajari oleh data science pemula. Yang kedua adalah mudah beradaptasi. Saat sampel training baru ditambahkan, algoritma KNN itu bisa menyesuaikan untuk ikut memperhitungkan data baru karena semua data pelatihan disimpan ke dalam memori. Yang ketiga, KNN itu memiliki sedikit hiperparameter. Jadi, di KNN itu hanya membutuhkan nilai K saja dan juga metrik jarak. Metrik jaraknya itu bisa dirubah-rubah. Itu misalkan dengan menggunakan Euclidean distance, Manhattan distance, maupun dengan menggunakan Minkowski, ataupun dengan menggunakan similaritas seperti cosin, Jaccard, atau dis. Nah, ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya yang memiliki banyak parameter. Nah, selanjutnya, apa kekurangan KNN? Yang pertama, tidak berfungsi dengan baik pada dataset berukuran besar. Nah, untuk dataset berukuran besar, itu cost yang dikeluarkan itu banyak karena dia harus menghitung jarak antara satu titik ya, titik data testing itu ke semua titik data training. Yang kedua adalah kurang cocok untuk dimensi tinggi. Algoritma KNN tidak bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi karena dengan jumlah dimensi yang besar menjadi sulit bagi algoritma ini untuk menghitung jarak di setiap dimensi. Yang ketiga, perlu penskalaan fitur atau perlu normalisasi. Kita perlu melakukan penskalaan fitur atau standarisasi dan normalisasi sebelum menerapkan algoritma KNN ke kumpulan data apapun. Jika tidak, maka nanti akan menurunkan akurasi dari prediksi KNN. Yang keempat, sensitif terhadap noise dan outlier. Jadi KNN itu sensitif terhadap noise dalam dataset. Kita perlu secara manual memasukkan nilai yang hilang dan menghapus outlier. Itu adalah materi klasifikasi teks dengan algoritma KNN. Nah, untuk algoritma klasifikasi yang bisa digunakan untuk klasifikasi teks itu ada bermacam-macam. Misalkan seperti naive Bayes atau SVM. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengkodian sederhana untuk klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma KNN. Pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan. Library pertama yang kita butuhkan adalah TF-IDF Vectorizer yang berada di modul Scikit Feature Extraction Text. Library ini berfungsi untuk mengubah teks mentah menjadi representasi fitur berbasis frekuensi dan relevansi kata dalam dokumen atau sering kita sebut sebagai TF-IDF. Library kedua yang kita butuhkan adalah library KNN yang berada di modul Scikit Nightboard. Nah, library ini digunakan untuk melakukan klasifikasian berbasis KNN. Kemudian kita siapkan dulu dataset yang berupa teks. Dataset yang kita gunakan ada 5 ya, 4 sebagai data training dan 1 sebagai data
testing. Dataset ini saya representasikan menggunakan list dan saya simpan dalam variabel bernama documents. Selanjutnya, saya siapkan labelnya juga. Labelnya ada dua, politik dan olahraga. 0 untuk politik dan 1 untuk olahraga. Jadi, kalau di sini ada dokumen Partai Golkar dan Demokrat pada pertandingan dalam kampanye 2009, berarti dia labelnya adalah politik. Label ini saya simpan dalam variabel namanya adalah labels dan tipenya juga list. Selanjutnya, kita lakukan pre-processing terlebih dahulu untuk dokumen-dokumen yang tadi kita siapkan. Pre-processing menggunakan library TF-IDF Vectorizer. Dalam library TF-IDF Vectorizer ini sudah ada fitur-fitur pre-processing yang disediakan. Misalkan untuk tokenization, lower casing, stop word removal, dan juga sekaligus menghitung TF-IDF-nya. Hasil dari pre-processing dengan menggunakan library TF-IDF Vectorizer ini, saya simpan dalam variabel namanya adalah Vectorizer. Selanjutnya, dokumen yang sudah dilakukan pre-processing akan diubah fiturnya menjadi numerik. Kenapa harus diubah menjadi fitur numerik? Karena KNN itu hanya bisa memproses data yang berfitur numerik. Jadi, dokumen tersebut harus diubah menjadi fitur numerik. Untuk mengubah menjadi fitur numerik, kita gunakan fungsi namanya fit transform terhadap dokumen yang sudah dilakukan preprocessing. Nanti ketika kita lakukan fit transform, dokumen itu juga akan dilakukan preprocessing, menghitung TF-IDF-nya sekalian, kemudian mengubah fiturnya menjadi numerik. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita pisahkan data untuk pelatihan dan data untuk pengujian. Data untuk pelatihan adalah data pertama hingga data ke-4. Berarti indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Kita gunakan cara slashing, karena kan datanya berbentuk list ya, jadi kita bisa pakai slashing. Untuk datanya, untuk dokumennya, saya simpan dalam variabel namanya extrain. Sedangkan untuk labelnya, politik atau olahraga, itu saya simpan dalam variabel namanya ytrain. Jadi extrain ini berisi dokumen untuk training atau untuk pelatihan, dan ytrain itu berisi label untuk pelatihan. Kemudian untuk pengujian saya gunakan dokumen kelima. Di sini saya lakukan slashing juga ya untuk dokumen kelima. Untuk dokumennya saya simpan dalam variabel namanya ectest. Ini untuk dokumen 5 untuk pengujian. Kemudian labelnya, label dari dokumen 5 tadi, saya simpan dalam variabel namanya ytest. Selanjutnya, kita inisiasi untuk algoritma KNN-nya. Teman-teman, untuk algoritma KNN ini, teman-teman bisa baca lagi di dokumentasi Escalern untuk library KNN. Library KNN ini mempunyai banyak parameter. Yang akan kita gunakan nanti adalah parameter nNeighbor ini yang berisi jumlah tetangga terdekatnya dan parameter metrik yang berisi metrik jarak yang akan kita gunakan. Jadi nanti yang diisi adalah nNeighbor-nya dan juga metriknya. Di sini untuk nNeighbor-nya saya gunakan K sama dengan 3. Jumlah tetangga terdekatnya adalah 3. Sedangkan untuk metrik jaraknya kita gunakan cosin. Jadi kita buat variabel namanya K, kita isi dengan 3. Ini digunakan untuk menentukan jumlah tetangga terdekat. nNeighbor-nya kita isi dengan K sama dengan 3.
Kemudian untuk metriknya kita gunakan kosin. Selanjutnya kita lakukan pelatihan. Fungsi untuk melakukan pelatihan adalah fungsi fit. Kita lakukan pelatihan terhadap X-trend, yaitu data training yang sudah kita siapkan tadi, dan Y-trend, yaitu label training yang sudah kita siapkan juga. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan pelatihan, kita sudah dapatkan model menggunakan KNN. Model itu kita gunakan untuk melakukan prediksi. Saya buat variabel namanya YPRED. Variabel YPRED ini digunakan untuk menampung hasil prediksinya. Hasil prediksi bisa politik ataupun olahraga. Kita gunakan fungsi, yaitu predict untuk melakukan prediksi. knn.predict, prediksi X-testnya, atau dokumen kelima yang sudah kita siapkan juga. Ini dokumen kelima yang sudah kita siapkan. Kita simpan dalam variabel YPRED tadi ya. Selanjutnya tinggal kita cetak saja. Pertama, kita cetak adalah prediksi. Label prediksinya kita cetak. Yang kedua, yang kita cetak adalah label aktualnya, label Y-testnya ini kita cetak. Kita samakan apakah hasil antara prediksi dengan aktualnya itu sama. Kita jalankan saja ya untuk melihat hasil prediksi dan aktualnya. Kita jalankan. Oke. Outputnya adalah seperti ini. Prediksi label untuk dokumen 5 adalah 0 atau politik, dan aktual labelnya juga 0 atau politik. Ini sama ya dengan hasil perhitungan manual kita. Jadi, ini adalah klasifikasi teks dengan algoritma KNN menggunakan bahasa pemrograman Python. Teman-teman bisa mengembangkan lagi dengan menggunakan preprocessing yang lebih dalam lagi, ataupun dengan menggunakan algoritma-algoritma lain dan menggunakan data-data yang lebih besar.